Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara keluarga saya ini hanya tentang makar ya. Tentang makar karena saya yang saya pahami ya istilah makar itu juga bermacam-macam juga pengertiannya gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan ini dalam konteks kita bernegara seperti itu kan seolah-olah wah ini mau melakukan makar ini, wah ini kesannya sudah kesannya udah kayak negatif gitu, ingin memberontak, ingin mengganti menyerang istana kan gitu. Jadi saya ingin melihat sudut pandang makar ini ya, terutama dari sudut pandang Al-Quran ya, sudut pandang ilmu masing-masing kawan-kawan itu seperti apa ya. Karena kalau saya lihat pemahaman-pemahaman di Google itu yang menurut istilah itu ada yang mengartikan makar itu adalah semacam tipu daya ya, tipu muslihat. Kemudian ada yang mengartikan itu rancangan juga gitu, rancangan. Dan mungkin lain-lain lah nanti alternatif maknanya itu. Tapi yang ingin saya soroti kan itu ada di dalam surat Ali Imran ya, Ali Imran 154 kalau nggak salah ya. Nah itu monggo silahkan nanti Bang Maulana, Bang Oppo sama Bang Xiaomi untuk memaparkan lah dari sudut pandang belajar masing-masing ya. Mungkin seperti itu Bang Maulana, Bang Oppo, Bang Xiaomi ya. Mungkin langsung saja nih, siapa dulu nih yang mau memberikan gambaran, mungkin Pak Maulana itu yang hadir duluan, sepengetahuan Pak Maulana saja gitu, sepengetahuan pengertian makar itu seperti apa Bang Maulana. Ya silakan yang lain aja dulu Mas. Ya. Masa selama ini belum pernah mendengar nih Bang Maulana? Dengar mereka itu mensiasati ajaran Allah, wa makarullah wa khairul makirin gitu. Paham. Tapi itu kan istilahnya kan siasat ya, tipu daya, tetapi Allah juga mempunyai khairul makirin gitu. Mungkin bagian dari sunatullah juga sih. Oh itu. Kayak berkaitan dengan ja'al haqqa jahqal batil juga gitu. Masing-masing. Tetapi ya maksud saya kayak kalau misalnya itu rencana Allah itu, tipu muslihat Allah itu kan kita sebagai orang yang beriman itu bisa nggak tahu gitu, tahu siasatnya Allah itu maksud saya. Gimana Bang Maulana? Kan ilmu ini udah settingan Allah ya. Seperti tuliju layal fil nahar wa tuliju nahar fil lail gitu. Udah skenario Allah lah gitu. Kalau yang saya pahami mereka mensiasati apapun juga tetap bahwa hidup ini dalam naungan hukum kepastian ilmunya Allah. Kalau saya pahami gitu, katakanlah para ahlul kitab talbisunal haq bil batil wa taktumunal haq. Tapi kan ada masanya juga. Kalau saya pahami sementara ya, karena saya belum mendalami juga nih, masih yang di kepala aja dulu nih. Oke. Siap Bang Maulana. Mungkin kita tinjau dulu ini dari sisi tinjauan bahasa nih Bang Xiaomi ini. Dari sarafnya nih, ini untuk mendudukkan pemahaman itu. Gimana Bang Xiaomi? Iya, kalau yang yang ada di surat Ali Imran ayat 54 itu kan makaru
maka jamaknya merujuk kepada hum ya, makaru gitu, hum di situ. Mereka itu. Nah, kan berarti ada tuh subjeknya kan gitu. Nah, mereka ini siapa kan gitu. Ya. Nah, yang mereka lakukan keterangannya langsung tuh di depan. Apa yang mereka makar kan gitu. Ya, makarullah. Nah, makarullah gitu. Wallahu khairu al-makirin. Jadi ada kalau secara bahasa itu ada indikasi yang berbeda ya dari segi penulisan ya gitu. Kalau yang di belakang itu ada al-makirin gitu ya. Kalau yang di depan sama khususnya sebenarnya. Yang di belakang ma'rifat gitu. Yang al-makirin itu ma'rifat, yang makarullah juga ma'rifat sebetulnya karena dia idofah di situ. Jadi makarullah, jadi ya sebenarnya bukan idofat gitu, tapi itu sejenis lah ya gitu. Jadi itu menjelaskan yang mereka makar itu adalah ajaran Allah gitu. Maka kalau dari segi prosesnya kita tahu gitu bahwa makar itu adalah melakukan mensiasati gitu. Jadi mensiasati itu juga bisa dua makna ya gitu. Kalau siasat diambil dari asiasatu, dia bisa menjadi apa ya? Kebijakan ya gitu. Jadi siasat itu kebijakan ya. Siasat itu kebijakan juga maknanya. Asiasatu. Kalau dibuka takrifnya biasanya tuh kamus-kamus Arab tuh suka disertakan tuh bermacam-macam ya. Tapi hampir saya teliti di beberapa definisi-definisi itu hampir membunyikan hal yang sama gitu. Karena kalau saya rajin ya mengumpulkan definisi-definisi itu, karena kalau buat saya kamus itu tidak banyak ya, tidak banyak unsur-unsur subjektif gitu, karena sifatnya umum gitu. Jadi mutawatir ya, semua orang juga memahami kata itu, memahami definisinya juga dari sudut yang umum gitu. Walaupun nanti denotasi dari definisi itu juga bisa menjadikan definisi itu juga konotasi gitu. Tapi pada prinsipnya rata-rata sih hampir semuanya mendenotasi hal yang sama gitu. Jadi cuma berbeda bahasanya saja. Jadi kalau makaru bisa bersiasat atau bisa juga tipu daya gitu ya. Jadi tipu daya, menipu daya atau memperdaya juga bisa tuh secara kamus ya. Memperdayai. Ya. Dia kalau tergantung tapi secara konteks aja. Memperdayai dalam hal apa ini? Dalam hal apa ini? Nah, itu tadi umumnya gitu. Umumnya yang diperdayai itu adalah ajarannya gitu, ajaran. Seperti contoh misalnya, kalau kita ambil dari surat Al-Bayyinah ayat 1 tuh gitu, lam yakunil lazina kafaru. Itu kafaru terhadap objek ya. Kalau di situ kafaru min ahlil kitab ya, mungkin kalau saya memahaminya dia kafaru terhadap ahlil kitab
Gitu. Ahli kitab di sini kalau saya memahami ya dalam konteks ayat surat Al-Bayyinah ayat 1 itu, ahli kitab itu adalah badal gitu ya. Gitu, nanti tinggal dilihat istimalnya apa, atau maksudnya ahlul kitab ini ganti tawabinya ke mana, atau tabinya kemana. Karena ketika dia kafaru min ahlil kitab, maka berikutnya adalah musyrikina. Ketika dia sudah musyrikina, maka dia munfakina. Gitu. Karena munfakina sama dengan taga ya. Tagayatgu, atau kalau di beberapa surat disebutnya la yatga gitu. La yatga gitu. Jadi melampaui batas atau keluar batas. Berarti gitu. konteks Jadi, makar itu sifatnya umum ya, Bang? iya, Ajaran ya, konteksnya iya, ajaran. tapi kan kalau makar yang dimaksud Quran sudah jelas gitu. Makaru wa makarullah kan gitu. Jadi yang dimakar itu khusus sudah sebetulnya. Gitu. Allah tidak membicarakan makar, Quran ini tidak membicarakan makar dalam bentuk lain sebenarnya. Ya keterangannya itu udah jelas. Berarti Gitu. makarnya apa tadi konteksnya di situ? Ya ajaran. Ajaran ya. Iya. Jadi Berarti seperti Al-Quran. apa? Ya seperti apa sih misalnya? Seperti apa sih konteksnya gitu ya? Begini. Yang pertama, kalau dari saya kan kemarin mendengar juga tuh diskusi yang sebelum ini tuh. Oh ya. Ya itu saya mendengarkan ada siapa, Bu Dokter ya, Bu Dokter. Iya iya. Nah, dia menjelaskan mengedepankan dalil nakli lah gitu. Iya ya. Akli. Gitu. Ya dalil akli dan nakli kan gitu. Iya iya ya. Nah, kalau dilihat dari sudut misalnya yang paling simpel, bagaimana mereka memakar ajaran Allah gitu, bentuknya ya gitu. Ini yang pertama adalah begini. Quran itu sudah tersusun, kemudian sudah memberikan penjelasan ya, karena memang dia juga sebagai ahsanu tafsiran, kemudian ahsanu takwilan, ya itulah ahsanu kaulan gitu loh. Jadi dia sudah memberikan penjelasan. Mungkin kita itu belum sampai ke titik kebulatan ya gitu. Karena masing-masing masih berkutat dengan pengkajiannya masing-masing. Mungkin nanti jika komunikasi yang seperti ini dilanjutkan terus secara continuity, saya rasa akan mengkerucut ya ke dalam satu kesamaan dalam memahami gitu. Nah, kalau saya lihatnya begini. Yang pertama adalah apakah Quran ini perlu ditafsirkan misalnya gitu. Kalau memang Quran ini perlu ditafsirkan, kalau secara umum saja, tidak ada satu tafsiran pun yang keluar misalnya dari Muhammad bin Abdullah gitu. Itu yang pertama gitu ya. Tidak ada satu tafsir pun ya yang keluar dari dia, ataupun misalnya tafsir Abu Bakar gitu ya, atau tafsir Umar ya, tidak ada gitu ya. Itu tidak ada, itu satu gitu. Nah, berarti ada sesuatu. Oh, itu nanti dijawab. Oh iya, itu kan nggak usah ditafsirin karena masih ada Rasulullah. Kalau menurut versi umum ini, gitu. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita loh, berarti gimana dengan kita gitu loh, yang kita tidak berhadapan langsung misalnya gitu. Itu kan kalau dari sudut umum. Tapi kalau dilihat dari Quran akan menjadi sudut pandang yang berbeda terhadap sejarah. Tapi saya nggak mau bahas ke situnya dulu. Tetapi bagaimana proses
gitu ya. Proses makar itu terjadi gitu. Nah, itu tadi. Kalau tidak ada tafsirnya dari si pembawa itu atau si penerima gitu ya. Kemudian dalam kurun waktu sekian ratus atau sekian puluh tahun muncul itu tafsiran-tafsiran itu gitu loh. Nah, ini kan kalau kita lihat dari beberapa imam-imam yang menjadi mufasir ini kan bermacam-macam ya gitu. Dan yang paling istilahnya yang paling terkenal itu di kita tuh ada beberapa lah. Ada tafsir Al-Qurtubi gitu ya. Kemudian juga ada Jalalain. Kemudian juga ada Ibnu Katsir gitu. Dan banyak lagi ya yang lain gitu. Nah, ini kan persoalannya sebetulnya gitu. Apakah berbanding sama apa yang mereka tafsirkan dengan isi? Itu pertanyaannya gitu. Kemudian apakah tafsiran ini bersih dari politisasi? Misalnya itu kan boleh dikritisi, gitu kan gitu. Ya kan? Yang kedua itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat? Nah, kalau saya dilihat itu karena ada beberapa pada kenyataan di surat Al-Bayyinah bahwa lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi gitu. Jadi yang dikafaru adalah ahlil kitab gitu. Jadi kalau ahlil kitab di situ berarti kan objek dari yang dikafaru sebetulnya begitu gitu. Kafaru. Yang melakukan makar rupa ya berarti ya. Jadi kalau ahli kitab sebenarnya sebanding dengan kalau saya memahaminya itu adalah saya memahaminya itu. Jadi ketika mereka melakukan itu maka wal musyrikina gitu. Jadi wal musyrikina. Jadi terhadap ahli kitab gitu. Kemudian munfakina. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sebetulnya itu sih jelas ya. Terhadap hatta ta'tiyahumul bayyinah gitu. Kalau saya beda nih Pak Mas Xiaomi. Ya, silakan Pak. Jadi pada Al-Bayyinah tadi ya, ya. yang dikafarunya kan menurut Pak Xiaomi tadi ahlul kitab kan ya, yang dikafarunya. Iya kan? Ya. Kalau saya melihat yang dikafarunya itu adalah ajaran Allah yang berbentuk isnaini. Jadi lam yakun alladzina kafaru terhadap ajaran Allah isnaini. Iya. Jadi di sini yang terdiri dari para ahli kitab. Yang terdiri dari para ahli kitab. Min kan bisa lil jinsi ya, dari jenis. Bisa. Ahli kitab wal musyrikin itu kan sirkun itu kan dualisme jamak ya. Betul. Yang berlaku dualisme. Munfakin itu kan isim fa'il ya, in fa'ala ya. Iya, betul. Dari fakka itu menurut kamus Luis Ma'lub adalah zala an mawadihi gitu. Artinya melenceng pada tonggaknya gitu. Jadi miring ya. Kayak bengkok gitu. Jalaan mawadihi gitu. Ya, betul. Munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau hatta itu kan kadang-kadang diartikan kan lil intiha ya. Ya. Udah padahal artinya itu kecuali. Jadi tidak ada mereka yang kafaru terhadap bersikap negatif terhadap ajaran Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim yang intinya isnaini uswatun hasanah dari para ahli kitab wal musyrikin munfakin, kecuali setelah datangnya al-bayyinah gitu. Al-bayyinah itu kan ayatin bayyinatin ya, intinya kan Quran sebagai ilmu gitu, pilihan ilmu. Ya, betul. Nah, itu kan kerja makar daripada mereka. Makar dari itu sebelum datang al-bayyinah. Sebelum. Setelah datangnya al-bayyinah. Oh, setelah. Iya, kalau sebelum
setelah mereka itu ada karena setelah adanya al-bayyinah. Iya, betul. Misalkan dari sudut pantulan terang aja, misalkan matahari A, misalkan bumi B gitu. Begitu si bumi mendapatkan sinar dari matahari, kan otomatis ada di bawahnya itu ada sinar palsu, cahaya palsu dan bayangan. Tapi kalau misalnya kenyataan itu yang kena sinar itu nggak ada, mereka juga kan nggak ada. Jadi adanya bayangan itu karena ada satu kenyataan dulu gitu, al-bayyinah, yang jelas terang benderang gitu. Jadi mereka dapat ilmu dari mana gitu dalam hukum adaptasi kan, bahwa generasi sekarang ini mengambil dari yang lama, diambil seperlunya, yang tidak diperlukan dibuang. Makanya kan dalam sindiran, ya ayyuhalladzina kafaru lima talbisunal haq bil batil wa taktumunal haq. Mengapa Anda mengerjakan? Iya, wa antum tak lamun. Wa antum tak lamun, sedangkan Anda tahu gitu. Berarti Bang, berarti dalam konteks makar ya, seperti kayak saya mau narik garis lurus nih. Jadi dalam konteks makar, tipu daya yang mau menipu daya Allah itu tadi dalam konteks itu kafaru tadi ya. Yang kafaru itu kalau dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah tadi, lam yakunil itu tadi terdiri dari para ahli kitab ya dan lain-lain seperti itu ya. Jadi musyrikin, munafikin. Iya. Jadi nyambungnya di situ ya. Apa namanya? Makar tadi. Oh, oke. Ya, itu khobariyahnya, kerjanya kan talbisunal haq bil batil wa taktumunal haq. Jadi si Isnaini ini antara, katakanlah kalau dulu ya ABC dan BDC kan ditumpang tindih. Kalau talbisuna ya Pak Somi ya. Kalau yang taktumunal haq kan dia kan maling yang dari haknya itu, tetapi tidak pada tempatnya, tapi binurihim, dengan nurnya mereka gitu. Iya, betul. Dari surat Baqarah 17. Makanya kan ada dalam satu ayat Quran, walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a milatahum, kan ya. Qul anta Muhammad innahudallah wal huda, kan gitu. Ya, betul lah. Nah, itu namanya tipu daya kan, taktik strategi setan ya, namanya hutuwati syaitan ya. Sudah menjelma menjadi itulah para ahli kitab itu kan jin teknokrat. Iya, tipu daya itu apakah selalu negatif, Pak Maulana? Oh iya dong. Tapi kalau dalam konteks ilmu khairul makirin tadi? Kalau khairul makirin kan tergantung, itu kan Allah. Wallahu khairul makirin. Seindah-indah siasat dia juga. Ya, artinya kan makar itu bersifat umum kan, bisa positif bisa negatif kan. Namanya siasat itu. Iya, seperti dalam perang juga kan ada perang, bahwa al-harbu hid'atun, perang itu adalah tipu daya. Tipu muslihat, main catur juga pakai main tipu muslihat. Betul. Oke. Mungkin kita ke Bang Opo ini. Sudah buka mic, ikut nimbrong Bang Opo, silakan Bang Opo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Opo. Langsung aja lah ya, biar enggak panjang-panjang. Jadi kalau kita bicara makar kan, yang pertama itu kan ada dua itu makar itu. Jadi kalau kita bicara makar kan harus secara pengertian harus duduk dulu ini makar ini. Karena secara umum makar itu kan belum menentu ya. Ya, masih umum ya. Masih umum. Makanya kalau merujuk pada yang disebut Pak apa tadi itu wa makarullah wallahu khairul makirin, di situ kan ada dua itu. Ada dua makar situ. Satu makar mereka. Ya kan? Kedua makar Allah. Yang jadi pertanyaan, makar mereka seperti apa? Makar Allah seperti apa? Kan harus terbelah itu. Nah, makanya kalau makar mereka itu disebut apa itu? Apa namanya? Makarus sayyiat, kan gitu. Di dalam surat 16:45. Bisa itu Mas Ain yang buka itu.
Ya, bentar, habis riset itu tadi jaringan saya mati. Oh, riset. Bentar, Oh, bentar. sekarang masih mati nih. Udah hidup. Gimana? Bisa diulangi Bang Opo? Mohon maaf ini tadi riset ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara istilah makar, itu kan secara umum kan belum menentu itu. Masih bisa positif, bisa negatif kan gitu. Ya Bentar seperti Bang Opo, halnya, kok suaranya ya. kecil ya Bang Opo ya? Enggak, Yang lain dengar nggak? dengar jelas kok. Kenapa ya? Habis restart suaranya kecil ya? Oh gitu. Tapi yang lain dengar ya? Dengar Bang. Dengar. Atau saya coba pakai ini ya, tapi takutnya dengung. Pakai yang original sound. Halo? Masih dengung tuh kayaknya. Nah, kalau ini dengung ya? Enggak. Tapi kalau biasanya Bang Opo suka pakai yang original suka dengung tuh. Nah, Mas Ain dengar nggak ini? Dengar tapi Dengar. kecil ya? Bentar. Kok bisa Bisa kecil kecil ya? ya? Semuanya kecil ya? Bukannya Bang Opo ini? Oh, berarti Oh, Masain tuh problemnya. Di sini di jaringan. Bang Opo jelas kok. Coba disetel dulu dah. Sebentar Bang. Saya jadikan host ya. Saya mau keluar dulu nih. Salah satu saya jadikan host. Udah ya? Oke, Ya, silakan. ulangi. Bisa dilanjut. Silakan. Nah, itu secara umum kan makar itu belum menentu dia. Bisa positif, bisa negatif. Ya berdasarkan surat 354 ya. Ya, Iya. Ya kan? 354. 354. Jadi yang mau kita tanya itu kan bagaimana? Kan kalau makar Allah kan khairul makirin. Namanya, penyebutannya kan. Ya. Tapi kalau makar mereka itu apa namanya? Kan gitu. Kan ada namanya tuh, makarus sayyiat berdasarkan surat 1645 kan gitu. 1645 ya. 1645. Nah, jadi kita kalau merujuk kan lebih aman gitu kan. Ya, Jadi betul. ada khairul makirin, ada makarus sayyiat. Jadi jelas di situ kan. Jadi makar itu sendiri kalau di dalam bahasa Indonesia kan buruk langsung kan konotasinya kan. Iya. Benar nggak mau menggulingkan pemerintahan sah katanya. Tapi kalau Iya. dalam Al-Quran Ya. itu kan Udah. istilah politik kan, dalam istilah Al-Quran itu istilah politik. Siasat politik itu kan Wah, hilang nih suaranya. halo ya, bentar tutupin Ya. ya biar. Ya. Sebentar. Oke, saya udah cek itu tadi. Makarus sayyiat ada gitu. Surat berapa Mas Said? Halo. Surat 1645, makarus sayyiat. 45 ya, oke. Nah, terus yang menariknya di dalam surat Al-A'raf ayat 123 itu pengakuan daripada Fir'aun tentang makar itu. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum inna haza lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasaufa ta'lamun. Jadi di situ Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku beri izin kepadamu? Ini siapa ini? Pembesar-pembesarnya, elit-elitnya kan? Menteri-menterinya Fir'aun lah gitu kan? Kira-kira seperti itu. Jadi penyihir ya? Apa ya? Yang apa ya? Penyihir ya? Yang ya ahli retorikanya lah gitu. Ini kan ada yang ini kan, ada yang tunduk sama Musa ketika terjadinya dialog ya, debat lah gitu kan. Jadi debat itu. Jadi mereka kan sujud itu. Tunduk lah gitu terhadap argumentasi Musa. Jadi Fir'aun mengakui bahwa inilah makar. Ini benar-benar makar nih. Jadi maksud dia itu, tapi kalau menurut Allah itu kan khairul makirin kan. Apa yang dilakukan Musa itu Iya. dan Harun itu kan khairul makirin. Nah, jadi berarti sudut pandang ya Bang Opo ya. Sudut pandangnya dari sudut pandang dari Fir'aun itu berarti makar yang makar jahat juga. itu padahal itu baik.
Dia Oh, dia iya tidak iya bilang iya. makar yang jahat, dia cuma bilang makar aja kan. Tapi Hmm. dia bilang kan cuma makar. Artinya dia akui ini makar gitu. Baik dan buruk kan pasti dalam hatinya pasti buruk lah itu ya. Iya iya Karena kan mengganggu iya. kekuasaannya kan, Ya, meruntuhkan ya ya anak betul. buahnya kan pada terpengaruh lah gitu. Jadi eh ya makanya ini harus mundur ke belakang ini. Kalau berdasarkan nomor ayatnya ini 1, 2, 3 itu kayak semacam clue bagi kita sebagai sebuah numerik pola sekuensial berurut dia 1, 2, 3. Ini mirip nih Al-A'raf ayat 1, 2, 3 dengan surat surat 6 ayat 1, 2, 3. Ada kata makar di sana. Jadi memang makar itu ada semacam kalau di dalam korpus disebut rencana, plot, skema gitu. Jadi ada skema 1, 2, 3 tahapan ya. Siasat itu ada tahapan ya. Jadi berurutan lah gitu. Jadi upaya makar itu ditunjukkan oleh ayat ini Al-A'raf 1, 2, 3 ayat 1, 2, 3 surat 6 juga Al-An'am ya. Surat 1, 2, 3 ada makar. Jadi seolah-olah memberi kode bahwa makar itu sama dengan berurut gitu. Ada sebuah rencana yang rapi lah gitu kan. Bisa dipahami maksudnya. Kalau ngelihat dari ayat ini 1, 2, 3 Iya kata iya ini makar nah, ada makar juga ya di sini. ada pola sekuensial namanya. Jadi makar itu enggak tiba-tiba, tapi dia ada tahapan-tahapan ya bisa dibilang siasat politik lah. Politik itu kan rencana, ada rencana politik. Orang berpolitik itu mempunyai rencana. Makanya di dalam korpus Quran kan diterjemahkan plot, memplot atau scheme ya kan, skema, ada skemanya lagi. Jadi enggak anda ujuk-ujuk gitu. Jadi untuk melihat bagaimana makar yang dilakukan Musa ya ayat 1, 2, 3 ke bawah. Itulah dijelaskan nanti itu seperti apa. Karena ini kan udah kesimpulan yang disebut oleh Fir'aun ini. Begitu juga di dalam surat Al-An'am ya 1, 2, 3. Itu yang melakukan makar itu Allah menjadikan makar itu bagi akabiro mujrimiha. Elitis kan tuh. Akabiro itu kan elit-elitnya, elit-elit oportunis mujrimiha. Kalau saya memahami mujrimiha ini adalah oportunis. Ya kalau di dalam politik kita kan bisa dilihat itu kan penjilat-penjilat itu, elit-elit oportunis. Pokoknya aku tuh loncat lah Oh, sana. Aku tuh loncat, jadi loncat-loncat partai. Nah, itu mujrim, itu oportunis namanya. Oportunis nah, itu mencari kesempatan dalam kesempitan. Itu mujrimnya. Jadi ada Mujrim ya. akabironya. Ada elit-elitnya ini. Allah jadikan di setiap negeri. Korea ya. Itu akabiro, itu 6, 1, 2, 3 itu. Jadi mereka itu untuk liam hurufiha. Untuk memakar. Ya kalau kita pakai kata kerjanya memakar. Aslinya kan memakar ya. Mau diaslikan mensiasati, menipu daya, merencanakan jahat. Yang jelas itu makar di sini terkait dengan sayiat tadi, kejahatan. Tipu Siasat busuk, muslihat. tipu muslihat. Mm-mm. Tapi kalau muslihat itu kata muslihat bagus enggak ya? Kan bagus. Kan diawalin tipunya mah modopnya jadi tipu muslihat jelek. Ya persoalannya kalau dalam perang tipu muslihat itu Bagus. bagus dalam perang. Tapi kalau tipu siasat busuk, itu licik dia jatuhnya kan. Sayiat. Sayiat, makanya sayiat, siasat jahat busuk. Kalau orang bilang kan punya siasat jahat itu kelicikan lah di situ. Makanya liam kurufiha gitu kan. Jadi ini kalau berdasarkan ayat ini dilakukan oleh elit yang memungkinkan untuk makar itu elit. Akabiro mujrimiha. Liam kurufiha. Tapi kata Allah, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Jadi sejahat-jahatnya mereka melakukan makar menurut Allah
ya wa mayam kuruna illa bi anfusihim. Jadi mereka hanya memakar dirinya sendiri gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi menggali kuburnya sendiri sebenarnya. Karena mereka tidak merasa, tidak tahu diri, yas'urun, tidak sadar apa gimana ya. Kira-kira gitulah kalau merasa ya. Tidak merasa deh bahwa itu hanya menggali kuburnya sendiri gitu, makar. Paham nggak? Iya. Jadi itu kira-kira. Jadi kalau berdasarkan ayat-ayat ini kan udah mulai tergambar itu bahwa makar itu dilakukan oleh elit, oportunis, dan dijadikan Allah di setiap negeri. Korea. Korea. Korea itu apa Pak? Daerah, negara, apa negeri bisa. Negeri kan. Korea daerah, kota bisa. Kalau di sini kan dijelaskan elit ya. Nah, kalau di surat 7123 tadi kan ya nyatanya elit juga itu. Elit berhadapan dengan elit kan. Musa elit juga kan. Musa dan saudaranya elit. Berhadapan dengan penyihir elit juga. Artinya yang memungkinkan makar ini ya elit. Nah, kan udah memang kerucut kan. Dan yang kedua, yang dimakar pun elit juga, kayak Nabi Muhammad kan elit juga. Makanya di dalam surat apa itu? Yang Malak min Bani Israel. Bukan, yang bentuk makarnya itu seperti apa gitu. Wa iz yamkuru bika. Coba dibuka. Masa ini kan bisa buka tuh. Al-Anfal ayat 30. Wa iz Al-Anfal yamkuru bika. Wa iz yamkuru bika allazina kafaru. Nah, ini bentuk makarnya. Liyus bituka au yaktuluka au yukhrijuka. Jadi bentuk makarnya ini dia. Jadi kalau ayat berapa? Ayat berapa, Pak? Al-Anfal ayat 30. 30. Oke, lanjut. Bikaladina kafaru liyusbituka aw liyaktuluka aw yukhrijuka aw yamkuruka wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, artinya di sini kan Quran itu sangat menjelaskan sebagai asanu tafsiron kan. Kalau kita mau mendengarnya gitu. Tanpa kita harus berspekulasi bentuk makarnya seperti apa. Ini dijelaskan mereka makarnya kayak apa. Kepada siapa? Kepada Anda. Luar biasa kan? Makar mereka itu seperti apa? Kafaru itu makar. Yang makar itu kan kafar. Lius bituka. Au yaktuluka. Au yukhrijuka. Tapi saya memahami kalau K-nya di sini itu mengacu kepada uswatun hasanahnya. Makanya ada nggak fisik Nabi yang dibunuh? Nggak ada kan? Makanya makanya dia bukan berbicara. Bukan pribadi ya Bang? Jasad, bukan jasad. Bukan jasad yang dibunuh, tapi uswatun hasanah. Al-anbiya bighairil haq misalnya ya. Iya. Uswatun hasanahnya kan. Yuhrijuka apanya? Uswatun hasanahnya. Uswatun hasanah. Iya, dan uswatun hasanahnya itu mengacu pada ajaran Al-Qur'an itu. Iya. Ya, uswatun hasanah itu kan fi kitabillah. Iya. Tapi dia yang sudah terformat, kalau saya memahaminya yang sudah terformat apa yang diturunkan. Jadi yang diturunkan sistematik nuzulnya itulah uswatun hasanah. Dari 1, 2, 3. Itu khairul makirin itu. Nah, saling menjelaskan ya. Berarti itu berarti kalau hilang berarti ini sedang dimakar nih, belum kembali nih. Iya, yuhrijuka. Iya, Bang. Kan sedang yuhrijuka, dikeluarkan dari fungsi dan kedudukan yang sebenarnya. Kan sekarang lagi dikeluarkan. Makanya kita mau menjadikan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuna minaz zulumati ilan nur. Dikeluarkan dari nur ke julumat. Dia kan dari posisi nur kan, dikeluarkan ke julumat. Benar enggak? Iya. Uswatun hasanah itu dari posisi. Makanya kalau dia keluar kita mau masukkan lagi nih kan gitu. Mau kita masukkan lagi rencana. Kan kita harus bersiasat juga.
Tapi kalau siasat kita kan enggak gelap, harus terang-terangan kan, enggak masalah tuh. Terang-terangan Pendidikan. untuk mengembalikan fungsi dan kedudukan suatu nasana itu sesuai dengan posisinya yang sebenarnya. Makanya udah dikeluarkan. Nah, sekarang kita kan kayak jadi nggak mengerti bagaimana kronologis wahyunya itu. Padahal Nabi Muhammad kan mengikuti itu kronologisnya kan, benar nggak? Nah, itulah uswatun hasanah, itulah khairul makirin. Jadi kalau kita berpedoman kepada uswatun hasanah itu, maka itulah khairul makirin. Iya. Kalau itu sempat itu memenuhi kuota, jadilah deh. Jadi. Jadi. Nah gitu. Berarti tidak hanya ya Bang Opo ya, tidak hanya elit ya, berarti ada hubungannya Bang Opo dengan yang Al-Bayyinah tadi, yang ahli kitab dan sebagainya tadi. Aduh. Ya tentu Kafaru ada. Tadi. Tentu ada. Itu kan antara kafaru dengan ahli kitab kan berpelukan. Gagasannya dijual ahli kitab kan. Dia untuk memvalidasi kebijakan kafaru tadi, elit tadi. Dia memvalidasi, dia menstempel gitu. Jadi kebijakan politisnya distempel. Oh, halal katanya kan gitu. Iya, tadi itu maksud saya ke situ sebetulnya. Maksud saya itu tadi makanya buka itu sebetulnya ke situ. Gitu. Jadi kan kayak misalnya problem sekarang itu adalah asanu tafsiran ini kembali ditafsirkan kan melalui sudut-sudut mufasir tadi hingga menjadi menjadi kotor ya, kalau saya sih ngelihatnya gitu. Ya, jadi hajamin inilah biaidihim gitu. Padahal itulah udah bukan dari Allah kan. Iya, itu loh masalahnya gitu. Tapi kan juga dikasih rujukan di mana di Al-Bayyinah ayat 2 itu gitu. Untuk apa ininya sebagai uswah gimana melihat kebersihannya kan gitu. Rasulun minallahi yatlu suhupan mutahharatan gitu. Karena kalau dikembalikan nanti ke Al-Waqiah 79 itu sama itu dia. Jadi layak masuhu ilal mutahharun. Ya makanya Pak Xiaomi untuk lebih memastikan bahwa makar itu bisa ke suatu nasananya, K tadi kan. Iya, tapi betul. lebih jelasnya lagi coba buka host Yunus ayat 21. Yunus 21. Wa iza azaknan nasa rahmatam mim ba'di darra amassat iza lahum makrun fi ayatina. Nah, di sini dia. Nah, di sini baru masuk dia barang tuh kan. Ya kan? Makrun fi ayatina. Dari dibuka. Sebentar, saya lagi buka. Oh, idalahum ya, idalahum makrun ya, fi ayatina. Ketika ya. Itu yang secara gamblangnya kan. Ya, masih ada kaitan dengan yang dikatakan Pak Xiaomi tadi, ada kaitan pastinya. Yeah. Tapi kalau lebih gamblang kan ini makar yang terkait dengan ayat. Jadi makar pada ayat-ayat kami. Kapan makar terhadap ayat-ayat kami? Ya setelah dia mantap, rahmat Allah itu mantap, ditimpa bencana. Setelah mereka ditimpa bencana, segera mereka melakukan, segera dia kan melakukan makar tadi. Oke. Jelas? Wah, ini bulat ini. Ternyata banyak ya ayat-ayat tentang makar tadi ya. Yang Jadi kita udah punya ruang lingkup yang jelas bahwa yang dimakar itu adalah K. Ayat ya. Pertama tadi K. Uswatun hasanah pada Rasulullah kan ya, karena bicara Rasulullah itu harus
harus connect langsung dia bahwa itu bicara uswatun hasanah kan gitu. Iya. Nah, jadi K-nya di situ yang tadi ya, itu uswatun hasanah. Nah, di sini ayatina. Jadi ayatina ini kan ayatul kitab, ada ayatin apa? Ayatin fis samawat wal ard, Ya. kan gitu. Nah, jadi Ya. semua Hmm. semua ini dimakar gitu. Iya. Jadi ini kaitan dengan wama Muhammad illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Nah, ini terkait ini. Ya. Fa imata ini terkait dengan ini. Dengan Yunus 21. Benar nggak? Iya. Nah, itu. Jadi Iya. sinyalemen Allah di situ adalah sinyalemen makar sebenarnya. Wama Muhammadun. Muhammad itu enggak ada secara Abdullah kan gitu kan. Iya. Enggak bicara Muhammad itu bukan Muhammad Abdullah dalam Al-Qur'an ya. Betul, Kalau betul. dalam sejarah iya. Ya, Enggak itu ada saya bicara setuju. Muhammadun. Ya, Kecuali itu setuju. bicara Muhammad sebagai Rasul. Rasul. Qad khalat min qabli rusul apa imata au ketila dan seterusnya. Nah, itu Iya, sebenarnya Allah bukan bertanya di situ. Itu take question ya, apa namanya? Penegasannya yang tidak Iya. butuh jawaban. Tidak perlu butuh jawaban. Tapi dia memberikan sinyalemen, mempertanyakan. Karena berdasarkan sunnatullahnya begitu kan gitu ya. Begitu uswatun hasanahnya itu mati, dibunuh, nah maka yang terjadi adalah kan gitu. Betul. In qalabtum ala aqabikum. Nah, putar balik kan gitu. Iya. Nah, inilah namanya makar. Jadi kalau saya memahami makar itu dimulai daripada kalau makar fi ayatina ya dimulai daripada ya yang disebutkan oleh Pak Xiaomi tadi, yaitu digeser aja deh. Jadi harusnya ayatin bainatin kan digeser menjadi ayatin apa namanya, kalau lawan ayatin bainatin apa? Ya ahwakum ya. Apa namanya? Ya mengikuti ilaha wawa. Iya, nak. Ya apa? Kalau iblis kan kolak tani minarin. Ya kan harusnya ayatin iya. bainatin. Iya. Tapi dengan kita tidak nanti kan berarti kan membunuh. Berarti kan dimakar itu. Jadi misalnya diterjemahkan oleh bukan kamus Quran misalnya. Satu peristilaan aja loh. Termasuk istilah makar. Nah, itu kan bisa bergeser. Lama-lama jauh itu bergeser. Iya. Oke. Nah, jadi itu udah makar mulai dari situ. Jadi ibaratnya kalau kita ambil garis lurus gitu, ini garis lurus mendatar kan. Melenceng aja 1 derajat sedikit aja. Itu seiring berjalannya waktu itu kan jaraknya jadi kalau ditarik tuh grafik gitu ya. Garis terus melenceng satu. Ada 2 garis tuh. Kalau satu lagi garis lurus gitu mengikuti linear deh ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau satu dia melenceng 1 derajat itu kan kalau ditarik terus tarik kan ujungnya jadi melebar ini. Nggak bisa dibayangkan ya. Soalnya nggak bisa ada papan tulis nih. Ya garis dari 0 tuh kan. Grafik itu. Dari grafik itu dari 0 itu ditarik lurus, terus satu lagi melenceng sedikit. Ada 2 garis kan, satu melenceng sedikit ujungnya aja. jadi lebar ya. Ujungnya lebar. Nah, seperti itu aja. Jadi tidak susah untuk memakar itu kan. Nah, cukup di maknanya itu share dikit. Dikarang aja udah. Direncanakan, dikarang, disiasati dengan di luar ayatin dan bayinatin, ujungnya panjang ya. Apalagi kalau dibicarakan, disampaikan turun-temurun, itu kan biasnya makin gak karu-karuan ya. Kan ada itu kayak permainan itu kalau kita di TV itu ada itu permainan. Kita kasih pesan, kita bisikkan gitu kan. Terus dibisikkan lagi ke yang lain. Itu bisa berubah pesan itu, benar gak? Ada orang berbaris ini. Berbaris katakanlah 20 orang. Dibisikkan aja. Si A bisikan ke BB, ke C itu sampai ujung nanti pasti berubah ya, pesan. Iya. Pernah main gitu. Ada permainan gitu kan.
Iya, Apalagi iya. nyampaikan dengan bahasa isyarat, nggak berubah itu. Dengan bahasa bibir aja, nggak ada suaranya. Ya kan kita nggak mendengar suara perawi kan, tulisan kan cuman kan. Tanpa suara. Kita nggak mendengar rekaman suaranya kan, ditulis aja kan. Nah, tulisan itu bisa bias dia. Benar nggak ya? Ya seperti itulah. Iya. Nah, jadi Iya. Betul Bang. Lanjut dulu. jadi Seru nih sebenarnya soalnya nih. makar itu kalau saya melihatnya ya dimulai dari penafsiran yang non ayatin bainatin. Nah, itu aja. Makanya Ya. Ketika Musa menyampaikan kepada penyihir Fir'aun, kan tidak mungkin Musa menyampaikan itu pendapat pribadi. Dan penyihir-penyihir itu tidak mungkin dia itu tidak mengerti bahasa Musa. Kalau nggak mengerti nggak mungkin tunduk kan. Saya yakin mengerti, dia udah curi dengar itu pasti sebelum. Iya, betul. Iya kan? Udah curi dengar, cuma di situ Iya. hanya meneguhkan aja kan. Ibaratnya kalau disampaikan secara secara terang-terangan frontal gitu kan, keberanian itu beda ininya kan. Apa namanya? Auranya beda kan. Disampaikan pada konteks seperti itu beda. Artinya mereka kaget kan kok berani, tapi mereka udah curi dengar pasti itu. Mana mungkin ada orang mau secepat itu ya tunduk gitu pada apa yang disampaikan Musa kalau dia sebelumnya belum curi dengar. Apalagi dia punya intelijen ya pasti udah curi dengar kan. Sama lah kayak kita ngomong seperti ini, pasti ada yang curi dengar kan. Ya. Nah, seperti itu. Apalagi Musa sebelumnya kan udah dakwah, pasti udah curi dengar ya. Jadi makanya tidak mungkin bisa sujud penyihir tadi itu kalau tidak sebelumnya curi dengar. Itu tidak mungkin itu. Setiba-tiba itu. Sama seperti katanya Umar dulu kan. Curi dengar dulu dia. Nah, langsung beriman kan. Dibacanya, ada yang dibacanya kan. Gajinya dulu kan. Ya maksudnya. Istama'u. Iya. Simak dulu. Kalau Bang Opo, kalau kaitannya dengan ini, dengan Khairul Makirin itu apakah kita bisa tahu ini, misalnya orang-orang yang beriman gitu, apakah itu memang jadi sebuah rahasia atau gimana Bang Opo? Maksudnya rahasia gimana? Rahasia gimana? Maksudnya kalau Allah kan sebaik-baik yang membuat makar, itu maksudnya gimana? Ya, membalas budaya gitu, maksudnya dalam konteks itu membalasnya dengan ajaran atau gimana gitu. Apakah kita bisa tahu gitu sebagai orang yang beriman itu kita bisa tahu siasat yang dari Allah itu? ya sebenarnya Al-Quran itu kan semua isinya makar. Iya kan? Benar nggak? Siasat ya berarti. Makanya kalau saya memahami Khairul Makirin ini sama dengan Khairun Nuzulan. Iya. Jadi ketika Khairun Nuzulan. Bukan sejarah Zakum, bukan. Ketika nuzulan itu diturunkan secara 1, 2, 3 bertahap. Ya, makar ini kaitan dengan 1, 2, 3 bertahap, sekuensial, berurutan. Maka itu adalah sebaik-baik makar itu. Kalau diturunkan secara sistematik nuzul, itu sebaik-baik makar itu. Khairun nuzulan. Saya memahami itu. Tapi nggak tahu kalau Pak Xiaomi. Ya itu tadi. Coba juga saya mau mengajak juga tuh Pak Maulana untuk menilik lagi Ali Imran 54 tadi itu Pak. Kalau kita lihat Khairul Makirin itu sebenarnya perasaannya idofah loh tuh Pak. Jadi Fa'il ya? Iya, idofah dia idofah gitu. Iya. Jadi sebetulnya dia harus definitif tuh.
Makanya tadi begitu itu diangkat oleh Bang Ovo dari referensi-referensi kamus Quran yang ada tadi dari surat Al-An'am, Al-A'raf itu tadi, ya sebetulnya itu sudah menjelaskan dari sudut definisi itu tadi, kalau saya melihatnya begitu. Gitu. Halo. Ya, halo. Halo. Nah, jadi Gitu. kalau saya memahami Khairul Makirin ini, ya kalau mau lebih jelas sebenarnya ya di ayat selanjutnya. Ya. Al-Imran 55 itu jelas itu. Ya. Ya jelas itu. Cobalah kita fungsikan jelas itu. Ya, ya betul. Ya, ya Isa, ya ini mutawafika wa rafiuka lilazina kafaru. Ya, betul. Ada nggak di situ kata-kata mutohiruka? Ada, makanya saya ada. bilang saya bilang ketika Allah mengatakan wama umiru illa liya'budullah muhlisina, itu muhlisina dengan kata toharo itu masih satu kata, itu maksudnya masih satu sinonim. Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi dalam rangka membersihkan itu udah mulai makar. Iya. Jadi makirin itu adalah fungsi Allah sebagai mutohiruka minal lazina kafaru. Benar nggak? Iya, betul. Jadi ya membersihkan a priori atau kekotoran pengaruh orang kafir kan ada kan, masuk ke jiwa kita kotor kan. Iya, karena Kenapa? ya itu yang diseru ya sebenarnya di ini ya apa yang menjadi munadanya kan itu ya. Itu. Kalau di surat 55 itu. Iya. Ini mohon maaf saya monitor dulu nih karena ada tamu, tapi saya nggak matiin, saya nyimak aja. Oke. Dilanjut dulu Mas Sain, Pak Maulana dan Bang Opo. Ya mungkin kita sambut dulu nih, ada kawan yang masuk nih. Assalamualaikum Bang Akin, Bang Penunggang Kuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung ya Bang ya. Mungkin ada yang mau menambahkan Bang Akin atau Bang Penunggang Kuda nih, tema makar tadi. Silakan, ini ikut menyimak aja dulu Ustadz ini. Saya dapat link dari Romli, suruh masuk ya, menyimak aja, ikut belajar aja. Silakan. Iya. Siap. Saya dengar dulu aja, belum tahu. Iya. Terima kasih. Oke, mungkin karena tadi udah mungkin kalau dari saya cukup ini Bang Maulana, Bang Opo dan Bang Syum ya, sudah cukup tergambar ya tadi tentang tema makar tadi ya. Makar ada yang positif, ada yang negatif gitu istilahnya, kalau merujuk kepada apa namanya surat Ali Imran tadi yang 54 itu kan mungkin kalau dari sudut pandang orang yang dimakar itu memang menganggapnya negatif ya, kalau misalnya kekuasaan seperti itu, padahal makar itu kalau dari sudut pandang Allah ya pasti positif gitu. Jadi memang apa namanya dari ayatin bayinatin tadi luas juga sebenarnya wawasan tentang makar tadi. Ada beberapa ayat tadi, 4 atau 5 ayat tadi yang menjelaskan tentang makar itu ya. Mungkin kalau saya secara pribadi sudah tergambar lah wawasannya gitu. Kalau Bang Maulana gimana? Apakah masih ini ada sedikit ganjalan? Sudah luas, cukup bulat banget, tinggal menginventarisir ayat-ayatnya aja, nyambungin gitu. Ada satu lagi yang masih urutan surat Al-Imran tadi ya. Jadi di dalam surat Al-Imran itu kan sering menjelaskan, tapi di dalam surat 58-nya itu ya pada minggu lalu itu udah saya sampaikan sebenarnya. Kan ada jika kamu tidak berilmu, tidak tahu ilmu, iz kuntum la ta'lamun, fas'alu ahla zikri gitu ya. Tanyalah pada ahli zikri. Siapa itu ahli zikri? Nah, jadi kata Allah bertanya pada ahli zikri itu dijelaskan oleh
Ali Imran 58. Jadi 58 itu adalah zalika natluhu alaika minal ayati wa zikril hakim. Seperti itulah, demikianlah kami mentilawahnya atas Anda dari ayat-ayat kami wa zikril hakim, yaitu sebagai zikri al-hakim, satu kesadaran ilmu yang paling menghakimi kan gitu. Jadi ketika Allah mentelaahkan atas kepada Anda ilmunya tadi, sama dengan ketika kita melaksanakan perintah utlu ma uhiya ila minal kitab, maka ketika perintah itu dilaksanakan, karena Alkitab itu sama dengan al-ayat, ayatul kitab sama dengan wajikril hakim, maka itulah ahla zikri. Benar nggak Pak Maulana? Iya. Jadi ini makar juga, Khairul Makirin. Allah sebaik-baik pelaku makar juga Allah itu. Makirin kan? Benar nggak? Iya. Makirin. Allah itu sebaik pelaku makar. Caranya adalah natluhu. Jadi Allah itu kami mentilawahkan, mentelaahkan. Hunya itu apa hunya? Kemana hunya? Natluhu. Kemana Pak? Ke kitab. Ke kitab. Alaika. Terhadap uswatun hasanah Anda. Iya kan? Iya. Nah, jadi ini udah Khairul Makirin. Fungsi Allah Khairul Makirin itu adalah mentelaahkan kitab menurut uswatun hasanah Rasul, kan itu kan? Dari ayat-ayatnya sebagai zikril hakim, az-zikril hakim. Ini kan kalau diterjemahkan kan kayak bertele-tele kan. Padahal sebenarnya ayatnya ini simpel kan gitu ya. Benar kan Pak Maulana? Kalau diterjemahkan bertele-tele ini, jadi panjang dia. Tapi kita ngelihat ayatnya udah ngerti sebenarnya. Tapi kalau kita terjemahkan jadi panjang sekali dia. Iya. Iya kan? Seluk-beluknya. Tapi kita udah tergambar gitu. Ini adalah fungsi Allah sebagai Khairul Makirin ini. Ketika kita melaksanakan perintah utlu ma uhiya ilaika minal kitab, maka Allah natluhu kan gitu kan. Benar nggak? Iya. Natluhu. Kita dulu yang melaksanakan perintah. Selanjutnya Allah natluhu. Bukan kami ya, natlu kami ya. Jadi apa namanya itu? Ya ada kemauan, ada jalan kan gitu kan. Nah, di sini mana ada kemauan untuk menyadari ayat Allah yang tadi, mentelaah kitab, melaksanakan perintah utlu, maka jalannya otomatis Allah melalui malaikatnya. Natlu kan kami, berarti Allah bersama malaikatnya kan gitu, atau melalui malaikatnya, benar nggak? Ya. Seperti Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Maka ujibu da'wata da'i idza da'ani kan, falyastajibuli gitu. Ya. Itu Khairul Makirinnya di situ. Berarti kalau Bang Opo, kalau saya kan baca di Google ya, di cerita-cerita itu konteks makar ini dikaitkan dengan ini pembunuhan Isa pada waktu itu. Itu apakah juga bisa dikaitkan ke sana itu? Itu merupakan salah satu makar juga tidak? Atau makar ini hanya makar atau masuk? Ya kan itu kan istilahnya seolah-olah kan mereka membunuh apa namanya Isa gitu. Padahal kan kenyataannya tidak gitu. Nah, itu juga bagian dari makar tidak itu? Masuk ya? Masuk pada satu kategori talbi sunal hak bil batil wa taktumunal hak, itu masuk. Iya, tetapi artinya makar yang di dalam Al-Qur'an itu tidak hanya itu masih luas gitu dalam jangkauannya gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Ya, Bang Maulana. Makanya kan menolakkan Quran wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin hum sabbahuhu gitu. Sebetulnya Nabi Isa nggak dibunuh, cuman ajarannya itulah yang diserupakan gitu. Itu kan makar mereka.
Tipu Iya. muslihat lah ya. Tipu muslihat. Tertipu. Walakin subiha lahum. Kalau subiha kan pasif ya, subiha lahum. Siapa yang subiha hum sabbahuhu gitu. Mereka yang menyerupakannya, padahal tidak dibunuh, tidak diambil. Iya. Itu kan makar mereka. Hmm. Oke. Oke, nangkap. Berarti konteksnya memang luas gitu ya, makar tadi ya. Luas. Luas, ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Silakan ini. Sebelum ini jam berapa ini? 11. Oke, mungkin closing, Bang Maulana, Bang Opo, Bang Xiaomi, Bang Akin, Bang Penunggang Kuda. Monggo, ini sepertinya udah waktunya closing nih. Ya, Bang Maulana, terima silakan. kasih. Bagi saya merupakan masukan yang luar biasa nih mengenai makar. Baru ngeh lah diungkap-ungkap lagi, terutama dari Bang Opo nih sangat luas banget ya wawasannya ya, kaitannya dengan ayat berupa ayat. Kalau saya kemarin tuh masih agak sempit lah gitu. Terima kasih banyak juga nih ya, sebagai pembelajar nih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Penunggang Kuda, silakan. Ya, saya cukup mengucapkan terima kasih atas saudara-saudara saya di sini. Ya, ilmunya saya juga baru menyimak, baru salah nanti masuk lagi sini. Bagus kajiannya, ya begitu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Penunggang Kuda. Mungkin Bang Akin ada yang mau disampaikan? Wabarakatuh. Iya. Salam. Dari saya belum ada yang disampaikan, saya baru coba masuk dan baru mendengar, jadi belum bisa komentar atau apa. Tapi terima kasih, saya akan coba banyak belajar dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Akin. Mungkin Bang Xiaomi tadi, ada tamu ya, sedang ada tamu ya Bang Xiaomi. Oke, nanti takut mengganggu beliau. Mungkin Bang Opo, ada closing statement, Bang Opo? Jadi kalau mau lebih spesifik lagi yang ini terakhir ya, seperti saya bilang tadi itu, masalah makar yang pertama itu adalah mulai dari sebutan-sebutan. Jadi kalau sebutan itu ditukar gitu kan, dibuat-buat yang bukan dari Allah itu udah mulai makar. Coba buka surat Yusuf ayat 40. Yusuf 40. Surat Yusuf itu surat ke-12. Ayat 40. Udah? Oke. Udah. Sudah. Mata buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amaru alla ta'budu illa iyahu zalika dinul qayyim walakin aksarun nas la ya'lam. Ini sebenarnya jelas di sini. Apa yang kamu abdikan selainnya tidak lain adalah nomenklatur yang kamu menamakannya gitu. Apa maksudnya yang kamu buat-buat itu? Begitu kan Pak? Apa? Oh iya. Ya. Nama-nama yang kamu nenek moyangmu membuat-buatnya itu. Jadi jangan sepele dengan nomenklatur, penamaan, penyebutan. Karena dari situlah makar itu sebenarnya. Ya, makanya saya kan konsisten untuk menggunakan penamaan dari Allah, al-asma namanya kan,
ismullah. Nah, itu al-asma itu kan ada isi makrifat. Kalau ini kan asma nggak ada isi makrifatnya kan. Berarti sembarang penamaan gitu. Sembarang. Sembarangan. iya. Nah, jadi nggak ada alif lamnya. Iya, nggak ada sih. Nakirah Nggak di ada. sini. Nah, iya ya. Sembarang penamaan-penamaan yang dibuat setan ada gitu kan. Asmaan. Asmaan sama itu muha. Ini kan yang diapakan yang negatif ini kan. Ini dan nenek moyang aba hukum. Ma anjalallahu ini jelas nih, ma anjalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan sultan terhadap penamaan-penamaan itu kan itu kan. Benar nggak? Iya. Dia tidak ada sultan. Sultan itu apa? Kekuatan. Kekuatan, kuasa, kekuasaan. Jadi nggak punya daya dan upaya. Kenapa? Ya artinya melemahkan dia. Sebutan-sebutan itu melemahkan. Kenapa melemahkan? Tidak ada referensinya di Al-Quran. Lemah dia. Nah, kalau kita pakai referensi, kan tidak terbantahkan. Berarti kan itu bukan omongan kita. Gitu. Maksudnya referensinya itu ayatin bainatin ya. Jadi berkekuatan Ini hukum. Ya, ini spesifik maksudnya banget ini. ini spesifik ini, berkekuatan Iya. hukum. Pernah nggak dengar di TV pakar-pakar bilang berkekuatan hukum tetap ingkrah? Gitu. Nah, ini ada kata sultan, setelahnya dikatakan inil hukmu illa lillah. Jadi konteksnya ini kekuatan hukum. Jadi di dalam pengadilan manapun itu ketika kita nomenklaturnya salah aja itu lemah kan, cacat hukum, tidak berkekuatan hukum. Nah, jadi dibicara hukum ini jangan main dalam hal nomenklatur. Saya ada pernah dengar itu Jenderal Bintang 3 bilang harusnya bukan Kominfo tapi Infokom ya. Karena itu terkait dengan nomenklatur yang salah, itu terkait dengan filosofi yang salah. Loh kok bisa begitu? Pak Faisal kan? Iya, karena kalau Kominfo itu dikomunikasikan dulu. Nah, pokoknya komunikasikan dulu, mau hoax, mau apa, makanya marah hoax kan. Komunikasikan aja dulu, baru informasi. Harusnya Infokom, informasinya dulu pastikan, baru dikomunikasikan. Berbahaya, berbahaya nggak? Apa itu nomenklatur kalau salah? Ya harusnya kan memang informasi dulu baru komunikasi kan? Iya. Difilter dulu informasinya, baru dikomunikasikan. Jangan komunikasikan dulu, baru informasi. Ya berarti kan udah sesat dulu, orang kena hoax, baru bicara informasi. Itu kata Jenderal Bintang 3, tapi saya setuju dengan itu. Bahwa nomenklatur yang salah mempengaruhi filosofinya. Infokom. Harusnya Infokom, informasi dulu, baru komunikasikan. Jangan komunikasikan dulu, baru informasi. Orang udah hoax dulu kan itu. Dikomunikasikan udah hoax dulu. Baru luar biasa. Itulah kekuatan nomenklatur yang salah itu, melemahkan nomenklatur yang benar itu. Penempatannya ya. Ada sebuah kekuatan. Makanya saya sering memahami ayat itu secara semantik, bukan secara Suaranya hilang, Bang Opo. Nggak jelas. Masih jelas nggak? Jelas. Oke, jelas. Nah, makanya sering saya memahami ayat itu secara semantik, bukan tergantung pada morfologis dan sintaksis. Morfologis itu sorfiyah, sintaksis itu nahwiyah ya, nahwu ya. Nah, tapi harus berdasarkan semantik. Semantik itu ada hubungan logika di sana itu. Di ayat itu sendiri padahal yang jelas-jelas kasat mata, tetapi banyak orang tidak bisa menghubungkan itu gitu. Iya. Nah, itu mengkotak-kotakkan, jadi kotak-kotakan padahal dia berhubungan satu ayat itu antara peristilan-peristilan itu. Contohnya, Bang Opo, yang makar tadi. Makar tadi dengan surat Yusuf. Surat Yusuf ini bicara tentang cerita Yusuf, kisah Yusuf yang ada kaitannya dengan makar itu, ada kata makar di sana itu. Di dalam surat Yusuf itu ada kata makar di sana. Ila asma'an sama itu muha.
Nah, kalau di sini ini makarnya itu kan dalam hal ini ya, dalam hal di ayat yang Yusuf 40 ini kan dalam hal nama nomenklatur-nomenklatur yang kalian menamakannya. Gitu kan Pak? Sama itu Iya. muha. Mm-mm. Atau bahasa biasanya yang kalian buat-buat gitu. Mm-mm. Yang kalian buat namanya. Sama itu itu kan yang kalian Mempersamakan. sama itumu. Masih satu akar kata itu kan Pak? Iya. Asma dengan sama itu masih Iya. satu kata. Dan disinilah ilmu semiotik itu sama itu muha ini kata dengan di sini iya, dia. iya. Makanya ada ilmu semiotik, semiologi. Nah, paham ya? Paham ya. Ilmu tentang tanda. Nah, jadi setiap penamaan-penamaan Allah itu semuanya tanda. Iya kan? Bagian dari tanda itu kan? Iya, iya, iya. Ya tanda itu Sama sendiri. itu. Nah, jadi makanya saya mengatakan sangat lemah ketika kita menggunakan penamaan-penamaan atau nomenklatur yang dinama-namakan oleh nenek moyang Anda dan nenek moyang Anda ya. Yang Allah turunkan nama-nama itu, nomenklatur itu sebagai sultan. Itu tidak Allah turunkan sebagai sultan gitu. Artinya yang Allah turunkan aja sebagai sultan kan gitu logika berpikirnya kan. Iya. Dan sultan itu adalah sultan itu kekuatan atau kekuasaan. Kenapa saya bilang satu contohnya apa Bang Obo? Satu contoh aja Bang Obo yang paling penamaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa tidak kenabian? Kan gitu. Kemanusiaan ya. Kenapa harus kemanusiaan? Yang adil, oke, yang adil. Adil itu kan luas. Adil menurut siapa? Apalagi kata adil itu kan umum ya, adil. Bukan ada alif lam mimnya pula di sana. Adil menurut siapa? Manusia. Nah, kalau adil menurut manusia kan tetap nggak masuk ya urusannya. Adab, istilah adab nggak ada, udah diakui Pak Adib juga itu kan. Nggak masuk hukum. Nah, jadi di sini tidak ada kekuatan hukum, makanya ada di dalam surut setelah sultan ini ada inil hukmu. Artinya kan bisa kekuatan hukum. Illa lillah, kecuali menurut Allah. Kan gitu. Amaro Allah ta'budu illa iyahu. Menurutnya. Amarot, dia telah memerintah kan. Dia telah menyuruh. Hanya apa? Hendaknya mengabdikan hidup. Mengabdikan hidup. Mengabdikan diri kecuali hendaknya jangan mengabdikan. Iya, jangan mengabdikan diri kecuali hanya kepadanya. Yahu. Hanya kepada Ismullah. Kan gitu. Karena tadi konteksnya bicara asma. Iya, itu kan bisa Ismullah, bisa al-asma kan. Bisa ke hukmu enggak? Bisa, al-hukmu bisa juga. Hu-nya gitu, domir hu-nya. Bisa, kan itu. Sama aja ya asma dengan hukmu ya. Dia jangan didikotomikan. Dia harus disinkronkan. Iya. Al-hukmu sama dengan al-asma. Lawan dari asma tadi al-asma kan itu. Itulah dinul qayyim. Zalika dinul qayyim. Ini kan menjelaskan apa itu dinul qayyim. Benar nggak? Pada ayat lain kita tahu kan, dijelaskan kan pada ayat lain tentang dinul qayyim itu apa. Nah, ini dikatakan ya seperti itu. Zalika dinul qayyim. Regulasi yang menegakkan kesadaran ya. Benar. Proporsional, kondisional ya. Regulasi yang membangkitkan kesadaran. Bisa nggak? Bisa. Din berarti sama dengan hukmu tadi kan? Iya hukum. Iya. Din itu aturan, regulasi. Hukum itu juga regulasi. Iya. Hukum Allah. Nah,
Jadi jangan dipecah, dia harus dijelaskan, disinonimkan dalam satu ayat itu. Akan tetapi kebanyakan walakina aksarun nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia kayak saya. Kebanyakan ya. Saya pikir sebenarnya saya mentelaah ini banyak sebenarnya tentang makar ini, karena saya sendiri pun setelah ada permintaan request tentang membahas makar, saya telusuri itu banyak dan sangat luar biasa gitu. Tapi tak mungkin tampaknya dituang semua hari ini, ya kan? Ya. Tapi saya lihat luar biasa. Saya belajarnya itu ya dari pertanyaan. Misalnya ada orang bertanya, saya kayak apa gitu, kayak terangsang untuk mendalami jawabannya gitu. Ya tadinya belum dalam juga sebenarnya. Tapi karena ada pertanyaan, terangsang untuk mendalaminya gitu loh. Oh ternyata luar biasa kalau kita satukan itu ayat-ayat terkait makar tadi. Luar biasa lah pokoknya. Ya, mencengangkan juga setelah dikaji-kaji. Padahal itu belum semua loh itu. Baru secuil yang saya catat-catat itu kan. Wah ini saya catat-catat ya nih. Tapi kok selalu ada kebenaran yang belum kita ketahui kan. Itu intinya. Saya kira demikian saja closing yang panjang. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Hendra baru masuk ini, ada acara tadi. Assalamualaikum Bang Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi maaf nih jaringan gangguan nih Mas Aid. Iya. Nggak apa-apa. Jadi ini jelas Mas Aid. Iya, jelas. Tapi ini tadi Bang Opus sudah closing terakhir ini. Tapi mungkin Bang Indra mau menambahkan. Silakan. Lanjut aja dulu, menyimak aja dulu Mas Ain. Itu saya tadi baru. Itu tadi udah closing ya, Bang Indra. Udah closing. Atau? Oh, enggak apa-apa. Okay. Oh, udah closing. Iya, udah closing terakhir. Oh ya udah, nggak apa-apa. Terlambat tadi ada yang meninggal. Ya nggak apa-apa. Mungkin Bang Penunggang Kuda ada yang mau disampaikan? Nggak apa-apa. Makanya. Karena sudah closing ya. Nggak apa. Silakan nggak apa-apa Bang. Jam 11 nanti. Nggak apa-apa, cuma mau bahas. Oh ya, berarti sampai jam 11 saya besok malam mungkin mulainya jam berapa, mungkin bisa bahas lebih awal gitu, mau nanya gitu aja. Oh ya. Siap. Yeah, terima kasih. Teman-teman yang ada di sini bisa mengusulkan tema apa yang selanjutnya menarik untuk dibahas gitu. Mungkin sebelum saya tutup ada usulan tema. Kalau boleh saya usul karena lagi tren sekarang nih. Ya. Mas Ain. Ya. Itu tentang mubahalah itu. Coba mungkin hal yang menarik juga tuh dikupas itu. Bagaimana tentang mubahalah itu. Oke. Menarik itu juga ya. Menarik itu. Gimana tanggapan teman-teman? Ada usulan lagi tentang tema atau menanggapi temanya Bang Hendra tadi? Bang Maulana, Bang Opo? Iya, bagus itu. Bang Penunggang Kuda ya, mubahalah ya. Mungkin untuk sementara usulan saya terima ya Bang Hendra, nanti untuk masalah jadwal nanti menyusul lah seperti itu. Baik Bang Ain. Tetapi untuk jamnya tetap sama, kurang lebih ya jam 8 sampai setengah 9 ya sampai jam 11 lah kurang lebih seperti itu. Cuma harinya nanti kita menyusul gitu. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyempatkan hadir pada obrolan kali ini ya. Tadi tema makar, nanti mudah-mudahan secepatnya nanti bisa saya tayangkan karena ini tidak live ya, ini recording seperti itu. Oke, saya selaku host bila ada salah saya mohon maaf.
Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.